Inovasi konservasi industri garmen. Ada beberapa inovasi yang sudah diterapkan pada industri garmen yang terbukti bisa membuat industri garmen semakin berkembang dan bisa bertahan pada saat kondisi pandemi seperti saat ini. Beberapa inovasi tersebut adalah teknologi big data, teknologi cloud computing, blockchain teknologi, manufacturing teknologi, dan inovasi produk garmen yang menyesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini, yaitu berupa APD. Inovasi industri garmen memanfaatkan teknologi big data. Big data merupakan salah satu inovasi teknologi yang sudah diterapkan di beberapa perusahaan besar yang mempunyai skala data yang cukup besar juga. Salah satunya perusahaan yang bergerak di bidang industri garmen. Penerapan big data diaplikasikan dengan teknologi SAP, yaitu sebuah perangkat lunak yang berbasis ERP yang digunakan untuk menjalankan manajemen aktivitas harian dari sebuah organisasi atau perusahaan. Tujuannya jelas, SAP membuat semua aktivitas manajemen, pemantauan, dan pengolahan informasi menjadi jauh lebih efektif dan efisien. SAP mampu menangani banyak tugas seperti mengontrol penjualan, produksi, manajemen persediaan, hingga manajemen SDM. Ada 3 manfaat dasar yang bisa diperoleh dengan menerapkan teknologi big data dengan SAP sebagai manajemen di perusahaan. 1. Meningkatkan kecepatan bisnis perusahaan. Karena dengan SAP, respon terhadap pasar bisa dengan cepat diketahui. Setiap keputusan penting membutuhkan data akurat sebagai pedomannya. Meningkatkan konsistensi aktivitas bisnis yang berjalan. Setiap SAP dapat memantau apakah SOP sudah dijalankan dengan baik atau belum. Selain itu, SAP dapat mengurangi kesalahan produksi dikarenakan human error. Terakhir, meningkatkan kualitas bisnis dengan meningkatkan kualitas informasi yang didapatkan dari pasar. SAP mampu menyajikan informasi secara real time, sehingga keakuratan tidak diragukan lagi. Di samping itu, SAP juga menyediakan alat analisis yang bisa digunakan untuk membaca data yang didapatkan tersebut. Inovasi teknologi big data ini akan menjadi investasi data yang diperlukan hingga masa depan. Inovasi di industri garmen menerapkan teknologi cloud computing. Teknologi ini merupakan suatu konsep teknologi tentang komputasi di mana penyimpanan database dan aplikasi dapat diakses melalui internet oleh user. Teknologi ini menawarkan terobosan baru untuk akses data yang lebih cepat, lebih murah, efisien, dan fleksibel. Cloud computing memiliki 3 jenis layanan. Yang pertama, SaaS, yaitu layanan cloud computing ini menyediakan aplikasi siap pakai, di mana user dapat langsung menggunakan software yang telah disediakan oleh layanan tersebut. Contohnya, Google Drive. Yang kedua, layanan PaaS, yaitu layanan cloud computing yang menyediakan platform yang dapat digunakan untuk membuat sebuah aplikasi. Layanan ini sudah terdapat sistem operasi, database, web server, dan framework aplikasi agar dapat menjalankan aplikasi yang dibuat. Perusahaan penyedia layanan ini adalah Amazon Web Service. Yang ketiga, layanan infrastruktur as a service. Layanan cloud computing yang menyediakan infrastruktur IT berupa CPU, RAM, storage, RAM, dan konfigurasi lainnya. Perusahaan penyedia layanan ini adalah OpenStack. Salah satu jenis inovasi teknologi cloud computing yang sudah diimplementasikan di salah satu industri garmen adalah layanan SaaS yang menggunakan layanan Google Drive sebagai tempat penyimpanan data, sehingga user dapat mengakses data dimanapun dan dengan perangkat yang berbeda dengan syarat perangkat yang digunakan tersambung ke internet. Saya yakin dengan inovasi kita akan jaya. Blockchain teknologi in garment industry. Solusi teknologi blockchain untuk industri garment menggunakan RFID. RFID adalah chip nirkabel kecil dengan sirkuit radio di mana data digital dikodekan. Dengan kata lain, ini mirip dengan teknologi kode batang tetapi dengan sistem yang lebih canggih. RFID pada pakaian dan inventaris gudang untuk memastikan kestabilan produksi, penjualan, dan juga stok barang, dan semua data produk dapat dibaca dari jarak jauh. Semua sistem dalam satu rak dapat dipindai berbarengan, bukan satu persatu seperti kode batang. RFID untuk keamanan dari pencurian barang, pemalsuan barang, dan juga pengiriman yang salah.
RFID untuk penghematan tenaga kerja karena sistem membuatnya lebih mudah dan otomatis. RFID dari sebuah perusahaan Jerman pun memperkenalkan RFID yang disetrika atau dijahit di kain garmen dan memiliki masa pakai rata-rata 10 tahun dan aman dari suhu panas saat disetrika atau dikeringkan karena bisa menahan suhu hingga 40 derajat. Inovasi untuk masa depan. Inovasi pada proses bisnis teknologi manufaktur meliputi pada mesin. Salah satunya adalah mesin jahit atau mesin pemotong. Kemudian teknologinya juga sudah mengarah kepada pencetakan 3 dimensi. Salah satu contoh yang kita bisa lihat adalah spider dress. Ya, salah satu contoh yang diberikan oleh Arnold Lifbeck, konsultan dari desainer yang bekerjasama dengan Autodesk, Google, dan Microsoft, di mana menciptakan produk fashion desain menggunakan teknologi 3 dimensi, tanpa lagi menggunakan model manusia sebagai contoh bahannya atau contoh untuk pembuatan bajunya. Bisa kita lihat juga penggunaan pencetakan 3 dimensi melalui pembuatan sepatu merek Adidas. Kedepannya, 3 dimensi juga akan merambah kepada pembuatan baju secara mandiri. Bisa dilihat dalam slide seperti ini. Jadi kedepannya buyer atau pembeli hanya tinggal memencet sebuah menu dan akan menghasilkan produk sesuai dengan keinginannya tanpa lagi melibatkan desainer sebagai penerjemah dari kebutuhan akan pakaiannya atau untuk kebutuhan dari sandangnya. Apakah investasi pada teknologi canggih seperti printer 3D diperlukan? Tidaklah cukup. Perlu ada kreativitas, perlu ada keahlian. Keahlian bisa didapatkan dari pelatihan. Namun kreativitas didapatkan dari jam terbang. Jadi inovasi tidak hanya pada mesin saja, tetapi juga pada manusianya. Inovasi harus dimulai dari mentalitas. Tanpa inovasi, industri garmen akan runtuh. Dengan adanya pandemi corona yang melanda Indonesia mengakibatkan perekonomian Indonesia terpuruk. Salah satunya adalah dengan daya beli terhadap produk-produk garmen yang menurun. Hal ini diakibatkan fokus masyarakat sekarang bukan hanya terhadap daya beli garmen-garmennya, tetapi melainkan menyelamatkan diri mereka dari pandemi virus corona. Ini berdampak terhadap produksi dari industri garmen tersebut karena buyer menunda atau meng-cancel ordernya terhadap baju-baju tersebut. Industri garmen berpikir untuk bagaimana industrinya tetap hidup di masa-masa pandemi seperti ini. Salah satunya adalah mereka berinovasi dengan menciptakan salah satu produk APD, di mana APD ini adalah menghasilkan hazmat dan juga masker. Hazmat dan masker ini umumnya digunakan oleh masyarakat ataupun khususnya digunakan di bidang-bidang kesehatan seperti dokter, perawat. Nah, industri garmen yang mampu bertahan yaitu mereka yang mampu berinovasi dengan menciptakan produk-produk APD. Maka dari itu, produk garmen yang paling laris saat ini adalah hazmat dan juga masker. Selain itu, industri garmen harus kuat. Dia harus bisa berinovasi atau dia akan menjadi industri garmen yang mati. Kami percaya